Hidup itu bukan ilmu, hidup itu adalah ilmu yang dihidupkan. Maka kita beriadoh, kita berlatih seperti ini supaya semuanya terlibat, sehingga kapan saja engkau akan ingat itu dan bersikap setepat-tepatnya sebagaimana pulau untuk binas surat An-Nas itu. Sekarang Anda yang akan jadi pemimpin tahun 2024 ke atas, ya, kue luwih paham, ojo dicampur aduk gitu ya. Oleh karena itu tolong Anda jangan hanya mengerti kebebasan dan kemerdekaan, Anda harus belajar keterbatasan. Karena hidup itu nomor satu adalah mengerti batasan, bukan kemerdekaan. Anda merdeka silahkan, tapi tujuannya adalah untuk menemukan batasan. Ya tagare. Jadi puncaknya kemerdekaan adalah keterbatasan. Benar ya? Oke. Jadi namanya riadoh, bukan taklim. Kalau taklim itu mek cangkem nang kuping. Ya, riadoh itu sak keringet-keringet itu melok. Kalau engkau beriadoh, kalau engkau berlatih, hidup itu bukan ilmu, hidup itu adalah ilmu yang dihidupkan. Maka kita beriadoh, kita berlatih seperti ini supaya semuanya terlibat, sehingga kapan saja engkau akan ingat itu dan bersikap setepat-tepatnya sebagaimana pulau untuk binas surat An-Nas itu. Pak Muzamil, tolong jelaskan mengenai pengayoman. Baik, terima kasih. Jadi gini, tadi dalam semua hal kita dahulukan pengayoman, kan itu ya. Kalau sampean buka warung, contoh ya, pengayom itu mana? Niatnya jangan niat cari uang, niat memperlancar orang makan. Jadi supaya orang kalau mau makan gampang karena sampean buka warung. Jadi niatnya sudah api, ya apa enggak? Itu namanya ngayomi. Jadi buka warung bakso, warung nasi, apalagi rujak atau apapun. Kenapa kok buka warung? Golek duit, jangan gitu. Supaya kalau orang mau makan bakso, ada bakso. Orang mau makan rawon, ada orang mau makan sate, ada mau makan apapun sampean siapkan. Berarti niatnya ngayomi orang, gitu ya. Kemudian kalau ngojek, niatnya jangan cari uang. Niatnya apa? Kalau orang mau bepergian biar lancar. Nah, itu namanya ngayomi. Kalau begini kan penuh cinta, itu namanya pengayoman. Jadi, kenapa kok ngojek? Memperlancar orang bepergian. Memperlancar mahasiswa mau pergi ke kampus, memperlancar orang mau pergi ke pasar. Kenapa jadi polisi? Nah, itu. Nggak boleh karena ingin nilang orang, karena ingin ngantemi maling, tidak boleh. Kenapa polisi? Saya jadi polisi, nah supaya orang tenang. Nah itu ya. Karena kalau ada polisi, orang bawa uang tenang, Pak Polisi. Orang parkir motor tenang, orang lewat di jalan tenang. Kenapa? Karena ada polisi. Nah, gitulah ya. Gitu. Jadi bukan polisi, maaf Pak Polisi, bukan Pak Polisi terus pergi ke jalan, awas loh. Nah, bukan begitu, tapi saya tak di jalan supaya orang yang lewat hatinya tenang. Karena tenang, akhirnya kecelakaan lalu lintas bisa berkurang. Nah, kan itu ya. Saya kira seperti itu. Jadi niatnya, gitu ya. Kenapa orang jadi guru? Kenapa universitas terbuka dibuka? Nah, ini jangan sampai maaf sama-sama Muzamilnya agak boleh saling. Tidak boleh, karena untuk komersial tidak boleh. Ini karena mengamalkan firman Allah. Nah itu ya. Karena melanjutkan Sunan Derajat. Nah, kata Sunan Derajat, ke ono teken marang wong sing wuto. Nah itu ya. Jadi ilmu itu ibarat teken bagi orang yang buta. Jadi niatnya bagaimana supaya orang yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Saya kira seperti itu pengayoman. Berarti Pak Muzamil sing kalele bojo iku niate salah. Iya. Jadi nek rabi apa niate sing paling pengayoman ya apa? Iya. Nah, jangan ingin punya anak. Kalau anak tuh gak usah, itu akibat. Satu yang menjadi akibat gak usah diniati. Asalkan awakmu rabi terus
Ya mesti insya Allah punya anak. Ya, Gitu. jadi doanya supaya kita dapat istri itu sama Allah bilang, ya Allah berilah aku istri. Ya. Ataukah yang kedua yang sifatnya lebih mengatakan, ya Allah aku itu ingin betul menimang-nimang bayi. Nah, Yang mana yang kira-kira yang bisa nimang-nimang bayi gitu. Atau karena ingin mempraktekkan rasa cinta. Karena kalau cinta dibiarkan tanpa objek, maka cinta akan layang-layang di angkasa. Nah itu ya. Ya, itu ya. Gitu. nanti barangmu melayang-melayang ya. Masih ngorong-ngorong dingin ya. Oke. Iya. Oke, teman-teman sekalian, kita masih punya banyak sekali riyadhah seperti ini ya. Jadi ada taklim itu mengetahui, ta'rif mendalami ya, takdib menjalani, menjadikannya peradaban atau perilaku sehari-hari. Nah, ini metodenya supaya dari taklim ke ta'rif ke takdib itu bisa lebih efektif. Kita memakai riyadhah, kita memakai olahraga pikiran, olahraga hati, olahraga olahraga fisik. Anda tadi kan yo keringetan, yo seneng hatimu, yo oleh ilmu lah gitu ya, lengkap ya. Jadi obah ngelmu kui kelakone kanti laku, ilmu amalia, tapi amal harus ilmiah juga kan gitu ya. Oke, saya tanya 3 kelompok udah siap? Nanti kita pertimbangkan apakah kita akan melakukan riyadhah lagi atau tidak. Tapi sekarang Pak Emil, Gus Kinkin, dan bapak-bapak yang lain, terutama dari bapak dari Universitas Terbuka, mohon menilai, merespon, dan mengelaborasi bahwa jawaban mereka itu akan menjadi fakta atau kenyataan masa depan ketika mereka nanti pada suatu hari bertugas memimpin atau menjadi apapun di Jawa Timur ini. Silakan kelompok pertama dulu, silakan maju ke tengah. Ya, langsung ke tengah mas, kelompok pertama, ya. Kelompok pertama dulu, ya, oke. Ya. Mam, mikrofon, mam. Oke, Mas Helmi mendampingi di sini, ya. Mikrofon kasih ke ke Pak Emil, ke Mas Emil, ya, oke, bismillah. Ganggu kiel. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan muktamar teman-teman kelompok 1 di belakang panggung barusan ini, yang pertama itu membahas revisi perubahan tentang nama grup. Amandemen nama grup yang pertama bukan cendol dawet melainkan cendol gendal. Cendol gendal itu mempunyai filosofi sendiri. Cendol itu yang artinya es cendol yang melambangkan bahwa santri itu manis-manis. Baik santri Tebuireng, santri Jombang maupun santri Jawa Timur. Kalau nggak percaya sama lihat wakil gubernurnya, manis ganteng toh. Terus yang kedua, gendal itu bahasa Jawa yang artinya mambu. Bahwa santri itu kalau sudah mencari ilmu di pondok, sudah mempeng, lurus, ya sudah mambu lah. Kayak ini topinya kan sudah mengibaratkan santri lawas. Gak cocok aku naik santri lawas, santri mangka. Nggih, santri mangka. Nggih, leres-leres. Terus ini terkait yang kedua yaitu menjawab jawaban yang diberikan oleh Cak Nun. Nggih. Yang pertama, apa yang dikandung dan dimaksud oleh khidmah Nahdlatul Ulama? Khidmah Nahdlatul Ulama, ngapunten nih. Ini ku khidmah Nahdlatul Ulama menurut pengetahuan saya sendiri pribadi, mboten semerap niku bener apa mboten nggih. Niku kita mengembalikan tujuan awal Nahdlatul Ulama agar tidak terjun ke dunia politik, yaitu dengan asas Ahlussunnah wal Jamaah, mengembalikan ke tujuan awal. Sedangkan pertanyaan yang lain, kalau mboten semerap, niku apa beda peran NU dengan PKB? Peran niku NU itu organisasi massa, dengan PKB itu partai politik. Ibarat itu PKB itu bungkusnya, sedangkan NU itu substansinya, isinya. Dan di NU itu isinya nggak cuma NU aja, tapi asasnya itu tetap yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang didirikan oleh Hadratus Syekh Haji Muhammad Haji Masyari. Terus untuk soal yang lain niki wonten sing jawab.
Senior nih mau jawab nih. Saderenge ngapunten, mungkin kembali ten wau Cak Nun, mungkin karena belum ikroknya kami dan Allah masih belum menunjukkan tentang nama-nama, jadi kami agak apa yang kami tahu kami sampaikan. Mungkin di sini intinya itu beliau dari timnya itu agak ngeritik tentang NU yang dulunya mungkin NU yang aslinya. Nah, ini agak memper ke PKB, akhirnya ditanyakanlah apa yang dikandung dimaksud oleh kita NU ini tadi. Kemudian apa beda peran NU dengan PKB? Jelas sekali NU dulu yang saya pelajari dari beliau-beliau kayak Tebu Ireng, bahwasanya NU itu suatu Mbah Hasyim sendiri itu niatnya untuk menjadikan NU suatu ormas masyarakat yang mengandung tentang amaliyah, bukan seperti halnya PKB yang dulu dicetuskan oleh cucunya Hadratus Syekh sendiri menjadikan suatu ormas politik. Jadi perbedaan antara PKB dan NU itu sangat beda sekali. Nggih, ngonten mawon mungkin dugi kami tim cendol gendal nggih cekap semanten. Oke, Mas Emil akan merespon, Bapak-bapak yang lain juga saya mohon sekali merespon, tapi kita akademis dulu. Jadi kita merujuk ke pengetahuan kognitif mengenai khito NU dulu, supaya kita tidak tadi kan mengembalikan kemana kan begitu. Pak Muzamil silakan hal khito NU. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini santri Tebu Ireng dan semua santri terutama ini harus betul-betul memahami sesuatu, dilihat dari katanya dulu. Khitoh itu apa? Gitu ya. Gitu. Gini, khitoh itu dari kata khottoh, ya khotton atau khitotan, yang artinya itu garis. Ya, khitoh itu adalah garis. Nah, garis itu, paham garis ya? Ini gabungan dari beberapa titik. Jadi ada titik-titik disambung itu menjadi garis. Begini, Nahdlatul Ulama itu didirikan bukan membawa ajaran baru. Jadi gak ada ajaran Nahdlatul Ulama, gitu ya. Gini, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, di Indonesia itu sudah banyak para ulama yang punya pola pikir yang sama, punya cara memahami Islam yang sama, gitu ya. Punya cara mensikapi persoalan yang sama dalam kehidupan, punya cara berperilaku keagamaan yang sama. Gitu loh. Kalau sholat ya sama-sama pakai usolli, kalau subuhan sama-sama kunutan, kalau terawih sama-sama 23, terus sikap-sikapnya juga sama, punya sikap apa? Tengah, gitu ya. Toleran, menghadapi orang yang berbeda, tidak memukul tapi merangkul, seperti Wali Songo, gitu ya. Jadi dalam perbedaan toleran, tidak memukul tapi merangkul. Banyak mencari teman, bukan menciptakan musuh. Kiai-kiai itu seperti itu. Nah, punya karakter. Nah, mereka ini belum diwadahi, belum gak ada wadahnya. Orang yang punya pemikiran, pola pikir yang sama, punya perilaku keagamaan yang sama, perilaku sosial yang sama, terus punya cara mensikapi persoalan yang sama, diwadahi. Wadah itu setelah dalam proses-proses dinamai Nahdlatul Ulama. Nah, khitoh itu yaitu gitu ya. Maka sampai lihat dalam keputusan Muktamar NU tahun 84 di Situbondo, apa khitoh? Khitoh NU adalah cara berpikir, bertindak dan bersikap warga NU baik secara perorangan maupun secara organisasi. Nah, orang sekarang sering menyempitkan hitoh, dikira hitoh itu gak berpolitik praktis, gitu ya. Kalau melanggar hitoh berpolitik praktis. Politik praktis itu hanya satu titik dari beberapa titik yang ada dalam garis Nahdlatul Ulama, gitu loh ya. Begitu pemahaman tentang hitoh itu. Jadi politik itu politik praktis loh, bukan politik secara ya. Politik yang luas loh. Politik praktis itu apa?
politik mencari kekuasaan. Seperti PKB. Nah itu ya. PKB itu partai politik. Maka pekerjaan PKB adalah mencari kekuasaan. Kenapa? Karena dia partai politik. Nah, sedangkan NU itu jamiyatun diniyatun, organisasi keagamaan. Maka tugas utama NU adalah meneguhkan, memperjuangkan ajaran yang sudah diwarisi dari Wali Songo, diwarisi daripada imam-imam sebelumnya, diwarisi dari para sahabat dan Nabi Muhammad, bagaimana itu bisa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah itu supaya titik dari khitoh tadi, khotun tadi ya, itu bisa kita pahami lebih jelas. Mas Emil saya kira punya eksportasi untuk menjelaskan sebenarnya politik itu apa toh. Karena selama ini politik itu mungkin banyak mengecewakan sehingga akhirnya ada orang yang apolitis atau kemudian sinis kepada setiap tindakan politik yang seterusnya. Mas Emil, mohon penjelasan mengenai politik. Ya, pertama saya sebagai juri tentu menilai betul apa yang disampaikan dari sisi kualitas dan kira-kira proses berpikirnya. Kelihatannya tadi karena pertanyaannya ini kitoh artinya apa, terus langsung dikasih pertanyaan juga bedain UPKB. Adik-adik kita langsung menyimpulkan bahwa pertanyaan kitoh kaitannya karena PKB, sehingga mereka langsung menarik itu tadi. Padahal sebenarnya setiap pertanyaan bisa dilihat sendiri-sendiri bahwa kitoh tidak selalu kaitannya harus dengan politik. Kitoh itu kaitannya luas. Walaupun secara faktual memang hal-hal yang menyinggung terjadinya kitoh atau pembahasan kitoh adalah kaitannya dengan peristiwa politik, tapi tidak selamanya harus begitu. Nah ini yang menarik. Jadi bagaimana kedua pertanyaan tadi membentuk satu jawaban. Jadi adik-adik tadi menjawab pertanyaan pertama, melihat pertanyaan kedua kan, itu harus diakui ya. Nah tetapi yang menarik begini, namanya terpancing. Nggak apa-apa ya. Tetapi satu hal, pada saat saya nggak tahu nih, kayaknya Cak Nun bisa membaca pikiran saya ya. Jadi waktu kita bicara mengenai politik ya, jadi bayangannya politik itu bukan pada saat begini. NU dulu didirikan dengan tujuan untuk mewadahi ulama-ulama dan santri-santri. Ada yang mengatakan kelompok Islam tradisional, itu saya nggak mau mendalami ke situ. Cuman yang jelas pertanyaan saya, kita tahu resolusi jihad dan NU ada kaitannya dengan itu dalam kaitan dengan hubul waton minal iman. Pertanyaannya, perang itu politik bukan? Dulu keputusan politik bukan untuk berperang. Perang itu keputusan politik bukan? Bernegara kan, mau mendirikan satu negara yang independen dari kolonial, maka berperang, itu keputusan politik bukan? Coba tadi kelompok apa? Aduh saya nggak berani nyebut nama kelompok yang sebelah sana. Ya pokoknya keputusan politik bukan perang ya. Yang jawab iya mana suaranya? Yang jawab tidak? Oh lebih sedikit tidak, anggap aja ya. Ya, kayaknya kelompok sana tadi lebih kenceng suaranya. Perang itu keputusan politik atau bukan? Coba kelompok tadi la ilaha illallah. Iya, yang suaranya iya mana? Yang suaranya tidak? Nggak ada. Baik, artinya kita semua sepakat bahwa perang adalah keputusan politik ya, karena mereka berpandangan, NU berpandangan Indonesia selayaknya berdiri sebagai negara independen, bukan negara di bawah dari negara asing. Nah, apakah artinya itu melanggar kitoh? Enggak melanggar kitoh, tapi berpolitik enggak?
Nah, makanya berpolitik apakah itu melanggar kita? Belum tentu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok dianggap melanggar kita? Nah, ini jadi menarik. Dulu zaman Slamet Effendi Yusuf waktu itu dibahas ya. Dulu waktu di Muktamar. Jadi begini. Sekarang apa bedanya PKB dengan NU? Kalau PKB dengan NU, tugasnya PKB apa? Setiap ada pemilihan ikut kontes. Kalau NU wajib nggak ikut kontes? NU wajib nggak berlomba? Tidak. NU harus menang nggak? NU didirikan supaya menang atau nggak? PKB didirikan supaya menang nggak? Supaya ikut lomba. Nah, itu sudah sangat berbeda. Yang satu ikut kontes, yang satu tidak ikut kontes. Nah, yang ditakutkan adalah manakala NU masuk ke dalam ranah menang atau kalah. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita kembali lagi kepada hakikatnya tadi, politik itu seperti apa? Maka seyogianya NU tidak steril dari politik. Tetapi bukan berarti ya kemudian NU masuk tanah di mana dia bisa menang, bisa kalah, kecuali pada saat NU memutuskan Indonesia harus merdeka. Seandainya takdir dulu beda, Indonesia nggak merdeka, NU kalah nggak waktu itu? Kalah, tapi nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, karena kalah dalam perang, tapi menang dalam martabat, betul nggak? Nah, tetapi dalam kontestasi politik, apakah situasi itu kita hadapi? Inilah yang menjadi menarik. Apakah tadi Cak Nun, saya nggak berani, kita nih duduk jabatan nih, nggak boleh, tapi nanti Cak Nun pasti tahu apa yang tidak bisa saya sampaikan. Jadi begini, bahwa kontestasi politik dan perang itu sama atau enggak? Pemilihan presiden, pemilihan partai, pemilihan gubernur, itu sama nggak dengan perang? Tidak. Itu tetapi adalah proses menentukan arah negara, tetapi beda dengan perang. Karena perang ini adalah keputusan prinsipil. Sedangkan pemilihan tergantung. Ada pemilihan yang bisa saja ujung-ujungnya menentukan prinsip kita. Ada pemilihan yang siapa saja yang jadi, ini hanya masalah siapa. Tidak ada prinsip yang berbeda. Kalau prinsipnya beda, udah pasti nggak bisa jadi satu. Ya kan? Karena prinsipnya beda, betul nggak? Nah, artinya, nah ini pandangan saya. Ini mumpung bisa segera dikoreksi kalau salah nih saya. NU tidak dilarang untuk individunya berpolitik atau bahkan suatu saat organisasinya mengambil keputusan politik, manakala itu memang dipandang secara organisatoris adalah penting untuk kemaslahatan umat. Tetapi kalau pilihan ini relatif tidak membahayakan, maka bisa saja NU memutuskan siapa saja yang jadi monggo, siapa yang saja yang jadi nggak apa-apa. Itu kembali ke masing-masing. Nah, maka politik tadi dimaknai benar-benar. Kadang-kadang kalau kita terjun ke politik, kita menganggap bahwa ya ini kita yang terbaik, hanya ini yang lawan enggak. Ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Kita di dalam sebuah kontestasi mengagung-agungkan yang menang. Kita lupa bahwa demokrasi tidak akan bisa terwujud kalau nggak ada yang mau kontestasi, nggak ada yang siap kalah. Betul nggak? Kalau orang kita bikin demokrasi tapi nggak ada yang berani nyalon, kira-kira jadi apa demokrasinya? Gagal nggak? Gagal. Tetapi kita selalu menghargai yang menang, merupakan yang kalah. Padahal yang kalah itu punya jasa dalam demokrasi. Punya jasa dalam demokrasi. Nah, oleh karena itu, politik ini adalah sebuah cara untuk mau mendirikan negara. Politik ini adalah suatu cara untuk mendirikan negara, tetapi tujuannya harus sama. Kalau dalam konteks Indonesia, ya Pancasila. Mendirikan negara yang berlandaskan Pancasila. Ya sudah politik. Politik ini adalah satu sistem yang dianggap bisa menegakkan itu. Nah, ini yang kira-kira mungkin bisa kami sampaikan. Bentar, ya. Jadi saya tambahin. Jadi masalah politik tadi, ini biar sedang bareng. Jadi memang NU membagi politik menjadi 3, gitu ya. Jadi ada politik praktis. Nah, kontestasi untuk menduduki jabatan baik DPR maupun bupati, gubernur dan seterusnya itu disebut dengan politik praktis. Nah, di situ NU tidak boleh sesuai dengan hitohnya.
Karena itu bukan organisasi politik dan undang-undang pun nggak mungkin memperbolehkan NU melakukan itu karena bukan partai politik. Nah, maka NU merumuskan politik itu ada 3. Ada politik kenegaraan. Nah, seperti tadi perang itu politik kenegaraan. NU harus tampil untuk menjaga negara. Yang kedua ada politik kerakyatan. Untuk kepentingan rakyat juga NU harus melakukan sesuatu. Gitu ya. Tapi untuk menduduki satu jabatan itu tugasnya partai politik. Maka NU membagi politik ada berapa? 3, politik kenegaraan, politik kerakyatan, dan politik praktis. Nah, Kisah Al-Mahfud menambahi. Di samping NU harus berpolitik kenegaraan, kerakyatan, NU punya tugas yang ketiga, kata Kisah Al, yaitu membangun etika politik. Nah, membangun etika politik itu juga bagian dari politik. Gitu loh ya. Gitu. Nah, maka ini gini. NU kenapa tidak boleh berpolitik praktis? Gitu ya. Karena politik praktis ini pertarungan menang kalah. Dan menang kalah ini harus ada etika, harus ada moral. Kalau tidak ada negara hancur. Maka itu harus di situ tegak. Karena kalau NU masuk ke situ, maka sama dengan NU yang mestinya menjadi wasit, yang mesti NU menjadi hakim garis, dia bermain. Maka akan digeguyu orang. Gitu ya. Loh, katanya wasit, kok main? Nah, maka ketika nyemprit, orang bilang, loh, sesama pemain nggak boleh nyemprit dong. Maka NU kehilangan pondasi moralnya kalau NU bermain di situ. Gitu. Ya, saya gitu. Tambahin lagi. Ya. Jadi NU memang sebagai organisasi tidak akan menjadi peserta kecuali dia mendirikan yang terafiliasi penuh. Dulu ada namanya Partai NU, yang kemudian tidak ada lagi Partai NU setelah itu. Tetapi NU sendiri dalam bentuk organisasi yang didirikan di awal tidak bisa ikut politik praktis, betul. Tapi kenyataannya di sini merasa nggak NU ikut politik praktis kadang-kadang? Iya, rasa begitu. Nah, karena partisipasinya tidak melalui wadahnya, tetapi melalui posisinya, posisi politik dari orang-orang yang terafiliasi dengan NU. Nah, disinilah yang menjadi menarik ini, Yai. Bagaimana, boleh nggak seseorang yang duduk dan merepresentasikan NU walaupun mengatakan saya bicara sebagai pribadi, tapi mengatakan bahwa saya punya pilihan politik. Kan itu kan hak warga negara. Nah, ini yang menarik. Apakah bisa dibedakan posisinya? Apalagi kadang-kadang di perkontestasi tertentu akan dikatakan iki calon yang direstui oleh kiai-kiai NU misalnya. Nah, itu bagaimana? Kapan itu boleh digunakan, kapan itu tidak kira-kira? Nah, ini saya coba, Yai. Baik, itu tergantung tadi itu. Jadi maka NU menggarisi ya, orang NU punya hak politik. Tapi kalau orang jadi pengurus NU tidak boleh. Kalau dia Walaupun dia bilang ini pribadi bukan sebagai pengurus. Kalau pengurus tetap harus mundur. Harus mundur dari kepengurusan. Gitu ya. Harus mundur dari kepengurusan. Pak Jamil, kita tidak sampai sejauh itu karena saya yakin Anda punya kecerdasan dan dialektika berpikir. Jadi aku jane gak kepingin ngomong sampai tutup kuno ngomong roh jan gitu ya. Aku cuman ingin Anda kembali kepada spektrum. Anda harus punya spektrum, harus punya cara berpikir. Jadi kita gak usah sampai ke duting-duting gitu ya. Jadi gini, saya ingin gini deh. Kalau pengertian dari menungso biasa, humanisme universal ya, katanya gitu. Jadi politik adalah usaha bersama untuk menciptakan kebaikan bareng-bareng di dalam skala yang namanya negara atau kerajaan atau apapun, gitu ya. Sebenarnya nasionalisme adalah lokal dari universalisme karena semua manusia sebenarnya satu. Maka sesungguhnya nasionalisme itu hanya karena ada batas negara dengan negara lain. Sebenarnya nasionalisme adalah universalisme, cuma dia lokal, kan begitu. Satu. Nomor 2, begitu awakmu duwe KTP berarti Anda politik. Ini kalau pengertian politik umum, politik anti universal. Begitu awakmu sekolah, begitu awakmu tuku di toko, begitu awakmu melakukan apapun saja, duwe RT berarti Anda berpolitik kenegaraan. Cuman ada pengertian politik yang agak menggumpal atau menyisih kepada
apa yang disebut otoritas kenegaraan atau kekuasaan. Aku gak seneng ngomong kekuasaan. Otoritas agak lebih netral gitu ya. Nah ngomong kekuasaan, kita butuh Islam untuk memahami itu. Jadi misalnya ini, awakmu nganggo carane awakmu wis. Ono hakikat, ono torikot, ono syariat, ono makrifat. Iki urut-urutannya tak rubah untuk memahami politik. Kaum nasionalis dengan PDIP-nya itu sama hakikat dan tujuannya. Orang Islam atau orang NU itu dengan PKB sama khitohnya, ya. Orang Muhammadiyah dengan orang PAN sama hakikat tujuan hidupnya sama. Cuman untuk urusan torikot itu bagian NU, bagian Muhammadiyah, bagian Soekarnois nasionalis. Tapi untuk urusan syariat, bagaimana konstitusi, bagaimana sistem otoritas yang dibangun dalam bernegara, disitulah ada kontestasi tadi itu, di mana yang bertanding bukan NU tapi PKB, bukan Muhammadiyah tapi PAN, bukan nasionalis dan Soekarnois tapi PDIP dan seterusnya. Gerindra enggak tahu. Karo aku. Melok PDI, gak ngawur. Ngono kono. Takkan ndak nol kono. Pokok kon dirasani lho. Ya, ya. Hakikatnya sama Mas Emil, sama. Cuman pelaksanaannya ada yang software, ada yang hardware. Gampangannya gitu ya. Yang perangkat lunaknya NU, tapi perangkat kerasnya PKB. Karena langsung berkaitan dengan sistem otoritas, kan begitu. Nah, ini loh yang kita tanyakan, seberapa jarak NU, khito NU dengan kekuasaan bernegara tadi itu tuh. Gitu loh. Nah saiki awakmu iso ndelok dhewe kan gitu. Apakah NU terlalu dekat ataukah cukup jaraknya dan seterusnya. Itu yang kita cari bersama-sama supaya kalau ada yang salah kalian tidak mengulanginya lagi, kalau ada yang benar dan baik kalian akan meneruskan dan mengembangkannya. Kan gitu. Aku gak perlu ngandani, aku gak perlu ngomong tentang Ansor, Banser, Gus Yakut, Stakuf, Gus Musa, aku gak perlu ngomong itu. Said lagi lo gak perlu ngomong itu. Simting awakmu ngerti bedane nek torikote iku NU, tapi nek syariat PKB dalam urusan bernegara. Itu ya teman sekalian ya. Kalau urusan umumnya semua orang berpolitik, tidak bisa tidak berpolitik. Begitu kamu mau jadi warga negara, penduduk suatu tempat, maka Anda berpolitik. Cuman politik yang dimaksud di dalam urusan khitoh dengan jarak kenegaraan tadi itu adalah urusan apa namanya? Siapa bertugas apa. Kan beda. PJNO dengan pimpinan PKB daerah kan beda tugasnya gitu. Nah, apakah itu campur aduk atau tidak akhir-akhir ini dan seterusnya, dan setelah kabinet kamu mengalami apa dan seterusnya gitu ya Mas ya. Tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Terima kasih untuk Mas Emil yang menjelaskan jadi politik itu dari mana tuh epistemologinya itu. Anda kan tahu policy itu kebijakan. Kebijakan itu bukan kebijaksanaan, dia hampir bijaksana, tidak hanya bijak. Maka tidak pernah ada penerjemahan policy adalah kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan itu wisdom. Maka policy di dalam urusan pemerintah biasanya disebut kebijakan, kan begitu. Itu eufemisme bahasa, tapi tidak apa-apa. Tapi jadi pokoknya kita ini punya kebijaksanaan bersama untuk hidup bersama sebagai satu warga negara suatu negara, ya. Nah, cuman serabutan tidak karu-karuan selama ini, sehingga sekarang Anda yang akan jadi pemimpin tahun 2024 ke atas, ya, gue luwih paham, ojo dicampur aduk, gitu ya. Urusan KUA, urusan ranjang, itu, ojo nang KUA langsung, ngawur aja kon niku. Pak, saat ini nggih Pak, oleh. Ada bedanya, ada jaraknya, ada batasnya. Warna itu kadang-kadang ngono. Tentara itu ketika dia jadi tentara, tapi begitu jadi suami dia bukan tentara. Harus itu bedanya. Masih podo wonge, barangnya ya podo. Ya, tetapi tentara bukan suami, suami bukan tentara. Meskipun suami itu juga tentara, tentara itu juga suami. Nah, batas ini loh yang kita seringkali kita tidak setia dan tidak begitu mencari ilmu untuk mengetahuinya. Oleh karena itu tolong Anda jangan hanya mengerti kebebasan dan kemerdekaan, Anda harus belajar keterbatasan. Karena hidup itu nomor satu adalah mengerti batasan, bukan kemerdekaan.
Anda merdeka silakan, tapi tujuannya adalah untuk menemukan batasan. Ya tak kare. Jadi puncaknya kemerdekaan adalah keterbatasan. Ini ya. Oke. Matur nuwun Mas, alhamdulillah rabbil santri-santri itu burung, saya doakan Anda akan memimpin di tempat Anda masing-masing. Syukur menjadi pemimpin nasional, amin ya rabbal alamin. Paling gak mimpin keluargamu, kampungmu dewe gak masalah. Karena kampung baik semua, desa baik semua, sak provinsi api kabeh, sak Indonesia api kabeh. Perkara presidennya sapa gak urusan aku, monggo sak karepmu. Ya, sing kon dadi wong apik, kon dadi wong bijaksana, kon dadi wong sing iso ngingu segala sesuatu dalam keseimbangan dan ketertataan. Ini ya. Shallallahu ala Muhammad. Silakan duduk. Ini kita sampai jam berapa? Nggih, sampeyan arek-arek cangkeme. Mas Emil, kita maklumi andaikan beliau capek betul ya. Terus nanti harus segera pulang, Anda tidak boleh keberatan ya. Ya, kau apa ya?